Shalom semuanya, puji Tuhan. Terima kasih pertama-tama buat Tuhan yang memberikan saya kesempatan untuk melayani di PDPK. Suatu kehormatan buat saya bisa melayani lagi di sini. Saya tahu ini yang ketiga kali. Ya, terima kasih buat pengurus yang memberikan saya kepercayaan dan kesempatan untuk saya bisa melayaninya lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara datang malam hari ini bukan sekedar jadwal, tetapi saudara dipilih oleh Tuhan untuk menikmati kebenaran-kebenaran firman-Nya ya. Dimanapun saudara berada, percayalah Tuhan yang sama, yang berkuasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat juga ada bersama saudara. Hari ini atau malam hari ini kita, khususnya saya, dapat tema, tadi sudah dikatakan, sukacitaku penuh. Dan ini satu nats, dapat dua nats sebenarnya. Nanti saya akan baca satu bagian lagi. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat, demikian firman Allah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara jelas kalimat ini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan di dalam apapun, bukan di dalam siapapun, tetapi di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lalu di dalam 1 Tesalonika 5, 1 Tesalonika yang ke-5 ayat yang ke 16 sampai 17 ya. Betul ya? Sebentar. Sebentar saya lupa natsnya. 1 Tesalonika 5. Betul ya? Ya, betul. Betul. Salah, saya buka ini. Betul. Sorry. Saya buka Timotius. Nempel rupanya Alkitab saya ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke 15 sampai 16. Perhatikanlah. Oh, betul ya? Saya kenapa jadi salah ini? Ayat 16. Ayat 16. Aduh, maaf kecil banget ini. Saya punya Alkitab jadinya agak error. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat 16, saya akan ulang. Bersukacitalah senantiasa. Kalau tadi di Filipi mengatakan satu hal yang sebenarnya hampir sama dan memang sama, saudara. Kalau ayat ini mengatakan bersukacitalah senantiasa, di Tesalonika juga mengatakan bersukacitalah senantiasa. Tapi di Filipi dikatakan lagi bersukacitanya hanya di dalam Tuhan. Dan tema malam hari ini sukacitaku penuh. Maaf ya Bu, Pak, kalau saya bisa tanya, betulkah sukacita kita malam hari ini penuh? Atau sukacita kita sebenarnya sudah 3/4 atau setengah gitu loh. Atau tahukah saudara, malam hari ini sebenarnya kita sedang mengalami apa gitu loh. Saya tidak tahu, tetapi tema ini membuat saya melihat bahwa mungkin kata ini agak mudah didengar ya, sukacita gitu loh. Tapi sebenarnya waktu dikasih tema, saya jujur berpikir ini sukacita ini sepertinya sih biasa gitu. Tapi waktu menggali, waktu belajar, saya katakan, aduh Tuhan, apa ya maksud sukacita yang Tuhan mau dari hal ini? Saudara, sukacita yang dikatakan di sini, saya mau baca dalam 2 Korintus 6 dulu ayat 10. Ini satu bagian yang seperti ini firman Allah bicara. 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Nah, saudara, ini satu kalimat yang saya katakan luar biasa karena ini paradoks sekali. Sebab ayat ini mengatakan sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Tidak mudah kita bersuka cita kalau kondisi kita oke. Tidak mudah bersuka cita, happy, gembira, kegirangan, senang gitu loh ya. Ketika suasana kita, kondisi kita, diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, pelayanan kita, itu oke, itu wajar, itu mudah. Tetapi nats ini bicara tentang sekalipun sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Saudara, sukacita yang Paulus mau di sini bukan sukacita yang sering kali terjadi dialami oleh orang-orang yang kelihatannya saja sukacita di depan. Sukacita, happy, senang, gembira. Ketika tahun ini gaji saya naik, ketika jabatan saya dipromosikan, lalu saya seperti anak saya, puji Tuhan ya, dijadikan karyawan tetap. Oh senangnya. Sukacita nggak sekedar
peristiwa atau luapan hati, luapan perasaan yang begitu senang karena semua yang kita inginkan terjadi, gitu loh. Sukacita itu bukan ditetapkan atau ditentukan dari lingkungan yang ada, dari segala sesuatu yang enak dan benar. Sukacita di dalam Tuhan, sukacita Tuhan itu nggak ditentukan dengan segala sesuatu yang bersifat fana, gitu. Sukacita yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara, kalau kita baca sejarah Rasul Paulus, pasti semua sudah paham siapa Paulus. Waktu dia menuliskan kisah atau surat ini, dia bukan ada dalam kondisi yang baik-baik saja. Paulus saat itu ada dalam penjara yang kalau bisa dikatakan, ini logika saya ya, ini logika saya waktu saya baca, saya katakan Paulus menulis surat ini, dan kalau dilihat di Filipi, di Tesalonika, kata bahagia itu tidak sebanyak kata sukacita. Kata sukacita jauh lebih banyak. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus justru pada waktu dia ada dalam kondisi yang sebenarnya orang dunia bisa mengatakan, kok bisa ya dia melakukan itu. Dalam penjara, dia bukan orang yang hidup dalam situasi yang enak. Semua kesenangannya sudah terbatas. Semua kesukaannya dibatasi. Dia suka berkeliling menginjil. Dia suka keliling memberitakan tentang Kristus. Dia suka melakukan hal-hal pelayanan kemana-mana. Tapi saat itu dia harus mengalami sesuatu yang membuat dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali dia menulis surat. Dan hal yang luar biasanya, saudara, saya melihat bahwa sebenarnya Rasul Paulus juga enggak tahu kepastian hidupnya saat itu. Kenapa? Karena dia juga tidak tahu keputusan nanti dia dipenjara seumur hidup, dibebaskan, atau hukuman mati. Gitu loh. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu nanti akan jadi apa. Tapi yang dia lakukan adalah dia terus menulis surat yang isinya tentang sukacita. Kalau kita dalam situasi enak, seperti saya sudah katakan, kita mau happy, mau sukacita, dalam situasi yang menyenangkan, semua doa kita dijawab, segala sesuatu pergumulan kita tahun ini semua dijadikan luar biasa. Jadi, senang bisa, sukacita wajar. Tapi ketika semua yang kita inginkan tidak terjadi, gitu loh. Padahal hidup kita ini kan ada dalam dua sisi yang nggak bisa dilepaskan. Ada salib, ada kemuliaan. Ada kanan, ada kiri. Ada gelap, ada putih. Ada gelap, betul. Ada hitam, ada putih. Ada gelap, ada terang. Ada siang, ada malam. Kita punya kehidupan yang seperti itu. Tapi kalau firman ini datang buat saudara dan saya di akhir pada bulan-bulan Desember, menjelang bulan Desember, hati-hati saudara ketika mau Natal ya. Segala sesuatu Natal di tahun ini saya sudah mendapat jadwal 4 Natal nih saudara, yang 4 Natal yang dari Juli sudah ada Natal ya, program, lalu segala sesuatu ini udah penuh. Seringkali apa yang kita alami bisa nggak mengorek sukacita yang sebenarnya harus terus ada pada kita, tiba-tiba hilang oleh karena banyak hal yang terjadi. Dan Alkitab mengatakan kiranya sukacita kita penuh, dan Paulus mengatakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Segala sesuatu tulisan dalam Alkitab yang ditekankan 2 kali atau berulang kali, segala tulisan yang diucapkan, ditekankan berkali-kali, itu adalah satu kalimat yang betul-betul sangat penting bagi orang yang membaca. Kita sering membaca saudara, tetapi pernahkah kita tahu kenapa sukacita harus ditekankan berapa kali? Kenapa sukacita di Filipi, di Tesalonika ditulis lebih banyak dari bahagia? Pernahkah kita berpikir kenapa kita perlu bersukacita? Kenapa kita perlu sukacita dalam diri kita penuh? Sesuatu yang penuh, tidak ada ruang untuk segala sesuatu masuk dalam kalau gelas sudah penuh, susah untuk masuk yang lain. Itu logikanya saja. Tapi kalau saya bisa mengatakan saudara, kenapa kita perlu untuk memiliki sukacita Tuhan dalam diri kita? Lalu saya mau tanya kepada Bapak Ibu, pernahkah kita berpikir, kenapa kita perlu sukacita? Gitu loh. Kenapa kita perlu sukacita Tuhan? Bukan sukacita yang dilapisi oleh segala sesuatu duniawi. Bukan sukacita oleh karena situasi keadaan saya enak. Bukan sukacita yang dibentuk oleh karena doa-doa saya dijawab, saya sukacita. Lalu situasi kita, rumah tangga kita semuanya enak, kita sukacita. Bukan loh saudara, ini sukacita yang lahir dari dalam hati kita. Sekalipun kita berduka cita, tapi kita tetap bersukacita. Itu sesuatu yang luar biasa. Bisakah kita menunjukkan bahwa sukacita, ya kalau saya mau tanya kepada ibu, kita bisa senyum loh.
Tapi senyum kita itu bisa memiliki banyak arti. Betulkah kita bersuka cita? Kan kita nggak tahu. Kenapa kita mesti bersuka cita? Kenapa ayat ini mengatakan bersukacitalah? Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa, tanpa akhir, terus-terusan. Engkau enak tidak enak, engkau suka tidak suka, engkau ada di lembah, engkau ada di gunung, senantiasa itu tanpa henti. Sukacita yang Tuhan mau ada dalam diri kita, jangan berhenti. Oleh karena segala sesuatu yang tidak enak, hilang sukacita. Anak Tuhan sebenarnya belajar dari Rasul Paulus. Dia bisa tetap hidup dalam sukacita. Dia bisa memberikan hidupnya, punya pengaruh yang luar biasa pada jemaatnya. Waktu dia di penjara, masalah yang dihadapi oleh penatua, oleh jemaat yang berselisih, yang salah paham. Emang dia nggak stres gitu loh, nggak depresi gitu loh. Tapi kalau sampai dia menulis seperti itu, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sebab ada sesuatu yang dia alami dari sukacita. Kita punya anak berapa? Kita punya bawahan karyawan berapa? Kita punya teman sekerja berapa? 1-2 orang aja bermasalah, kita pusing, ngeluh, sungut-sungut, gitu. Mulai memaki, mulai menghakimi, mulai mengatakan segala sesuatu yang sebenarnya Alkitab cuma ingin, tetaplah sukacita itu akan mengcover semua keberadaan kita. Saudara, kita perlu sukacita, bukan karena ini tema, bukan karena cuman ada titipan pesan, ini ya temanya, Bu Erna yang khotbah temanya ini, atau ya karena memang gereja itu mengatakan tema ini sukacita. Bu, Pak, kita harus tahu sukacita kita perlu penuh, itu bukan maunya manusia, tetapi itu adalah kehendak Allah dalam diri kita. Bukankah tadi kita sudah baca? Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan dalam diri anak-anaknya? Harus ada sukacita gitu loh. Kalau kita mesti sukacita, bukan kata Bu Erna, bukan kata Kak Wilma, bukan kata Kak Rainer, enggak loh. Harus kita tahu kenapa kita harus sukacita, kenapa kita perlu sukacita, karena itu yang menjadi kehendak Allah, dan juga karena sukacita adalah salah satu buah daripada Roh Kudus. Berarti kalau kita bersukacita, sukacita yang nggak dibuat-buat, sukacita yang bukan karena situasi keadaan, tapi sukacita yang mengalir dari dalam, itu membuktikan bahwa saudara dan saya sudah menghasilkan buah daripada Allah Roh Kudus. Emang sukacita kita itu cuma dibuat-buat? Enggak loh Pak, Bu. Kita harus tahu sukacita yang keluar dari hati kita. Waktu kita berduka cita, waktu kita menghadapi sesuatu yang gak enak, kita masih bisa sukacita. Sebenarnya buah Roh Allah, Roh Kudus sudah ada dalam diri saudara. Itu bukan sesuatu yang biasa loh. Sukacita itu merupakan kehendak Allah. Sukacita itu merupakan salah satu buah roh. Ada 9. Dan yang luar biasa adalah ketika kita penuh dengan sukacita, itu menunjukkan, membuktikan, salah satu buktinya bahwa kita adalah orang-orang beriman. Amin. Kita punya sukacita, ini kalau saya bilang sukacita di sini, bukan sukacita di atas kesenangan. Sukacita bukan pada waktu kita wow gitu ya. Bukan, sukacita pada waktu menghadapi pandemi, kerjaan tutup gitu ya, pandemi, anak sakit gitu ya, pandemi, segala sesuatu susah, zaman sekarang sampai seperti itu susah ya. Masihkah ada sukacita itu gitu? Kenapa kita perlu itu? Karena itu yang Tuhan mau, itu buah Roh Kudus, dan itu bukti kita orang beriman. Orang beriman berarti orang yang percaya Tuhan. Orang yang percaya Tuhan harusnya orang itu hidup dalam kebenaran. Dan orang-orang yang benar, kata Mazmur itu kalimat yang luar biasa saudara. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran, Alkitab mengatakan itu nanti ya. Kalau saya bisa mengatakan orang yang hidup dalam sukacita, penuh dalam sukacita Tuhan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kenapa? Karena bukan saja sukacita itu menolong diri kita, tapi sukacita itu akan menolong sesama kita. Saya nggak tahu di dalam semua yang datang ini, kalau kita ketemu onsite, kita ketemu dalam pelayanan misi, kita ketemu satu mobil ya, kita bisa lihat orang-orang yang sukacita, orang-orang yang penuh dengan kesedihan. Kenapa saya bilang gitu? Walaupun kita orang Kristen, orang yang di dalam Tuhan, yang tahu kebenaran, entah itu pengerja, entah itu penatua, entah itu pendeta, kenapa juga yang kita sudah tahu bahwa kita harus hidup dalam sukacita Allah, tapi masih tetap terikat dalam kepahitan, masih terikat dalam kesedihan, masih terikat dalam dendam, masih terikat dengan hal-hal yang buruk, padahal Alkitab sudah katakan, ini loh sukacita itu, sekalipun kamu berduka cita, kamu harusnya bersukacita. Jujur ya Pak, Bu, seringkali
Kalau kita mau lihat diri kita, apakah benar hari ini sukacita Tuhan dalam diri kita penuh? Atau masih ada luka orang yang penuh dengan sukacita Tuhan? Nggak ada ruang untuk sakit hati, nggak ada ruang untuk kekhawatiran, nggak ada ruang untuk cemas bingung. Kalaupun ada, itu nggak bertahan lama. Itu akan selesai. Kenapa? Karena memang Tuhan mengatakan sukacita yang dari Tuhan. Saya akan baca saja, saudara, di dalam Mazmur 5 ayat 12-13. Kita perlu hidup dalam sukacita ilahi. Kita perlu hidup kita penuh dengan sukacita Allah. Oleh karena ayat ini mengatakan begini. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi dan karena engkau akan bersukaria. Orang-orang yang mengasihi namamu, sebab engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu sebagai perisai. Saudara lihat di situ, sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Lalu di situ dikatakan semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Kita perlu bersukacita. Kita harus bersukacita. Karena kita tahu orang-orang yang bersukacita ada dalam pagar perlindungan Tuhan. Dan firman Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur 37, begini katanya. Bergembiralah karena Tuhan. Saudara nanti boleh buka ya, Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Happy-lah. Karena Tuhan mengatakan orang yang bersukacita, orang yang bergembira, orang yang betul-betul happy di dalam Tuhan, bukan di atas dasar uang, bukan di atas jabatan, tetapi di dalam Tuhan. Alkitab mengatakan apa yang diinginkan oleh hatimu, ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Itu kepada siapa? Orang yang bergembira di dalam Tuhan. Pak, kenapa seperti itu ya? Karena ini janji Tuhan. Bahkan Amsal 15 mengatakan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Betul ya? Membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Saudara pernah gak lihat orang yang make up-nya oke, cantik, tapi sendu? Bukan senang duit ya saudara. Tapi wajahnya itu bisa dibedakan dengan orang yang ya ampun ini gak ada polesan gitu loh. Bukan karena ya dia melankolis lah, dia beginilah. Bukan loh saudara ya. Kenapa saya ngomong gini? Karena beberapa waktu saya pelayanan di lapas penjara Bandung, Sukamiskin. Saya ketemu dengan satu orang sepanjang jalan 2 hari itu. Ini orang menjadi kesukaan dan orang ini dibutuhkan. Itu di sini ya. Itu di sini. Ini jadi rebutan. Kenapa? Karena nggak berhentinya dia menunjukkan sukacita dalam dirinya. Saudara, dia bukan orang terkenal. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat-sangat sederhana. Tapi kesukaannya, sukacitanya itu mengalir, ke transfer kepada kita. Sampai-sampai kita katakan, oke, nanti kita mission trip lagi, ini aja ya, gitu. Bukan memihak ya, bukan memilah-milah. Tapi ada sesuatu yang orang penuh dengan sukacita ilahi, itu membuat orang di sampingnya, orang sekelilingnya itu terberkati. Dan saya ketemu dengan satu orang wanita, pengurus, pengerja gereja, ketemu setiap hari, nggak pernah di dalam mulutnya itu keluar kata-kata, puji Tuhan, saya bisa mengalami ini. Wah, itu kalau bukan Tuhan. Beda, saudara. Tadi baru saya ketemu ada pertemuan rapat untuk Natal dalam persekutuan doa yang saya dipercaya Tuhan untuk pegang. Dia katakan, ini kalau ketemu selalu saja begini-begini. Nggak ada nilai positif. Jadi saya hanya melihat luar biasa. Kenapa Paulus mengatakan ini? Karena sukacita itu punya power yang luar biasa untuk memberkati sesama kita. Sukacita yang ada dalam diri kita, sukacita yang Tuhan berikan, itu harusnya punya power gitu loh. Kenapa? Karena kita tahu bagaimana kita bisa menjadikan sukacita itu penuh, bagaimana kita bisa hidup terus dalam sukacita Tuhan. Saudara, salah satunya, ingatlah, kenapa kita harus punya sukacita? Kenapa kita perlu sukacita? Karena tadi sudah dijabarkan. Dia salah satu kehendak Allah, itu salah satu buah roh, itu salah satu bukti kita orang beriman. Sehingga waktu segala sesuatu yang datang sama kita nggak enak, kita nggak akan bersungut, kita nggak akan mengeluh, kita nggak akan komplain, kita nggak akan berhitung dengan Tuhan, kita tidak akan menyalahkan Tuhan, tapi kita tetap happy. Kenapa? Karena kita percaya yang Tuhan buat itu nggak pernah salah.
Orang beriman kan orang benar yang percaya dengan keputusan Tuhan itu ya dan amin. Dan orang benar yang hidup dalam sukacita Tuhan, Tuhan sudah janji. Dia akan memagari orang tersebut dengan anugerahnya sebagai perisai. Bahkan dikatakan kekuatan dan sukacita itu ada pada dia. Wah, saudara, kalau kita kurang sukacita, hilang sukacita kita, saudara tahu nggak? Waktu Yesus lahir ke dalam dunia, di dalam Injil Lukas. Ingat, ini udah mau Natal, saya mau kutip sedikit aja. Ada di dalam Lukas mengatakan, jangan takut, karena hari ini aku memberitakan kesukaan besar. Betul ya? Nanti boleh buka di dalam Lukas 2 ayat 10-11. Jangan takut, karena aku, itu malaikat Tuhan ya, memberitakan ada kesukaan besar. Sebelum Yesus lahir, itu nggak ada kalimat kayak gitu. Tahu dong maksudnya? Kenapa kita perlu bersuka cita, saudara? Dan bagaimana kita harus bisa tetap hidup dalam sukacita Tuhan? Ingat, jadikan dia sumber satu-satunya, bukan berkatnya loh yang menjadi sumber kita. Kenapa kita perlu bersukacita? Kenapa juga kita harus bisa hidup dalam sukacita Tuhan? Karena dari awal Yesus lahir sudah mengatakan ketika dia ada dalam dunia, ketika dia turun dalam dunia, itu sudah diinfo sama malaikat surga. Itu pesan udah nyampe. Ketika Yesus lahir, ada kesukaan besar, ada kegembiraan, ada sukacita, ada hal-hal yang luar biasa. Ketika Yesus hadir, masalahnya, Yesus ada nggak dalam hidup kita? Ada orang saya pelayanan, belum tentu. Yesus ada itu sebagai apa gitu loh. Kalau dia dijadikan satu-satunya sumber hidup kita nggak akan mungkin hilang sukacita. Kalau Yesus jadi satu-satunya sumber dalam hidup kita, bukan berkatnya, jangan ikut Tuhan karena berkatnya. Berkatnya itu mah gampang, saudara. Ikut Tuhan bukan karena pekerjaannya, tapi ikutlah Tuhan karena dia sumber pemilik hidup kita. Dia adalah berdaulat di atas segalanya. Dan dia harus menjadi sumber segalanya dalam hidup saudara. Kenapa? Karena sukacita dari dia itulah yang akan mengatasi segalanya. Alkitab mengatakan gini loh dalam 1 Yohanes. Bukan cuma Kristus saja dia turun lalu mengatakan pesan malaikat. Kesukaan besar terjadi. Harusnya tangkap itu. Waktu Yesus ada, waktu kita hidup, terima Tuhan, ada satu lagu yang mengatakan, sejak Yesus di hatiku, ya, itu lagu lama, sejak Yesus di hatiku. Ada perubahan yang terjadi. Lalu ada hidupku mengalami satu perubahan. Ada kesukaan yang luar biasa sejak Yesus tinggal di dalam hatiku. Nah gitu loh. Kalau kita nggak ada sukacita, nggak ada kesukaan padahal Yesus tinggal dalam hati kita, bisa nggak kita bertanya, yang tinggal dalam hati kita itu siapa? Sumbernya di dalam kita itu siapa? Karena sumber sukacita ilahi yang nggak bisa padam dengan situasi keadaan apapun adalah sukacita dari Allah sendiri. Sukacita Allah ada dalam diri kita dan dia mengatakan, roh yang ada di dalam diri kamu, saya suka dengan ayat itu, saudara. Itu memeteraikan buat saya, itu mendukung saya, mensupport saya, lalu membuat saya semakin bersemangat, karena ayat itu menekankan roh yang ada di dalam kamu, itu jauh lebih besar dari roh yang ada di luar. Kita tahu gak roh itu ada dalam diri kita? Roh yang besar itu ada dalam diri kita. Jadi semua yang di luar itu kesedihan, itu kepahitan, itu sebenarnya sangat kecil bagi Tuhan karena kita mendapat sumber yang tidak terbatas. Bukan cuma bisa bilang, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang hebat, yang telah berjanji dan dia pasti menggenapi. Kita nyanyi itu mah bisa gampang. Tapi mari Pak, bukan cuma kita tahu, kita hafal, bukan cuma kita paham, kita alami. Kalau kita punya Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah di tengah. Saya senang dengan lagu itu ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu. Kenapa kita mesti bersuka cita? Kan salah satunya itu lagu tadi sudah disampaikan. Kenapa? Karena Tuhan Allah itu ada loh dalam hidup kita. Kenapa kita harus tetap bersuka cita walaupun situasi kita nggak enak? Karena Tuhan Allahku itu ada dalam kita. Dia sebagai pahlawan, bukan pecundang. Dia akan berperang untuk orang-orang yang mengasihinya. Dan dia adalah Tuhan Allah yang gak pernah terkalahkan. Jadikan dia sumbernya. Kenapa? Karena bagi Tuhan, dia adalah Allah yang gak pernah kalah dalam Mazmur 46 ya. Tuhan itu adalah penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Jadikan dia sumber. Kenapa? Bukan berkat, bukan gereja, bukan perusahaan,
Yang membuat sukacita kita melimpah bukan semua yang fana, tapi sumber yang kekal harus ada dalam diri kita. Karena dia adalah Allah yang gak pernah terkalahkan. Allah sebagai penolong sudah sangat terbukti. Saya senang dengan nas itu. Menjelang pagi, kota Sion, di mana Allah ada di kota itu. Sekalipun goncang, kota itu tidak akan pernah hancur. Karena ada Tuhan Allah di tengah kota itu, berdiam dalam kota itu. Dan semua yang coba menghancurkannya, tidak akan pernah terjadi karena ada Tuhan Allah. Sadar gak Pak, Bu? Kita bisa memiliki sukacita walaupun situasi kita nggak enak. Kalau kita sadar bahwa sumber dalam kehidupan saudara dan saya, ini mas sering kita dengar. Jadikan sumber, ya dong. Cuma masalahnya bagaimana kita jadikan dia sumber, gitu loh. Bagaimana supaya dia jadi sumber kita? Bagaimana menunjukkan bahwa kita itu menjadikan dia sumber? Ingat, Bu, ada banyak ya Pak, janji Tuhan yang dia sudah sampaikan. Apa yang dia sudah lakukan, Tuhan gak kelihatan. Mungkin ada satu waktu Tuhan bisa hampiri saudara dengan jelas. Mungkin ya, karena cara Tuhan itu luar biasa. Tapi mungkin ada banyak orang yang mengatakan, tapi kan Tuhan gak kelihatan. Betul Tuhan gak kelihatan dengan mata jasmani kita. Tapi bukankah karyanya kita sudah alami? Bukankah sepanjang perjalanan hidup kita, pandemi demi pandemi, dari tahun 2000 sampai 2003, segala sesuatu bisa terjadi. Toh kita masih bisa eksis hari ini, masih bisa konsisten, masih bisa melakukan banyak hal. Pak, Bu, itu kan menunjukkan bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, nggak pernah gagal, nggak pernah salah. Pandemi nggak menghancurkan. Tapi pandemi membuka mata kita untuk melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita tahu bahwa dia adalah sumber segalanya. Dia adalah juru selamat yang memang diutus untuk menyelamatkan kita. Nabi banyak, imam banyak, rasul banyak, pendeta apalagi. Tapi juru selamat cuma satu. Apakah dia menjadi juru selamat kita satu-satunya dan menjadi sumber kita dalam segalanya? Buru-buru tolong sana, buru-buru tolong sini, buru-buru minta yang di sana, buru-buru minta ini, buru-buru mengandalkan orang, saudara. Bagaimana kita bisa menjadikan dia sumber satu-satunya? Berdoa mah berdoa, pelayanan. Nggak jaminan kita menjadikan Tuhan satu-satunya ketika kita rajin ibadah. Karena Tuhan tahu hati kita. Gitu. Pernahkah kita mengingat semua perbuatan-perbuatan baiknya? Itu menolong sekali untuk kita terus bergantung dan bersumber pada dia. Hitung berkatmu satu-satu. Jangan pernah lupa. Hitung. Kalau engkau menghitung, adakah alasan untuk kita tidak mengucap syukur dan adakah alasan untuk kita tidak bersuka cita? Adakah alasan untuk kita tidak menunjukkan sukacita Tuhan itu ada dalam diri kita? Saudara, orang yang hidup dalam sukacita ilahi, orang yang dalam hidupnya penuh dengan sukacita. Kita memang bisa itu ketika kita menjadikan dia sumber satu-satunya. Dan ketika kita menjadikan dia sumber satu-satunya, kita nggak akan pernah lupa janji-janji dia. Dan kita nggak akan pernah isi pikiran kita dengan hal-hal dunia yang mengotori. Tapi kita akan isi dengan semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Pikirkanlah itu, kata Alkitab. Kenapa? Karena kalau semua janji-janji Tuhan ada dalam hati dan pikiran kita, itu yang membuat sukacita kita akan terus penuh dan tidak ada ruang untuk kita mengeluh. Kenapa? Karena kita orang yang percaya bahwa Tuhan gak pernah merancangkan yang buruk pada kita. Mari kita jadikan dia sumber. Dengan cara-cara ketika kita tidak pernah isi pikiran kita dengan dunia. Saudara gini, kalau kita dengar kata-kata dunia, kita dengar segala sesuatu dalam dunia itu cukup menegangkan, mencemaskan. Iya, betul. Tetapi saya nggak tahu udah pernah saya katakan atau belum di dalam Daniel 2 ayat 20. Saya senang dengan ayat itu karena saya mendapat satu kebenaran yang saya katakan, ini loh sesuatu yang luar biasa buat saya. Kenapa? Karena kata-kata itu merupakan kata-kata yang wow. Kita punya sumber yang bukan cuma berkuasa dalam memberkati, berkuasa dalam menyelamatkan. Ada satu yang sudah buka, boleh baca. Daniel 2 ayat 20. Daniel 2 ayat Ya. 20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari dialah hikmat dan kekuatan.
Terus ayat terusnya, selanjutnya bisa dilanjutkan. Dia mengubah saat dan waktu, Ya. dia memecat dan mengangkat raja. Hmm, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana hmm, dan pengetahuan kepada orang berpengertian. ya. Ayat 22. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang terdalam dan Ya. tersembunyi. Hmm, Dia tahu apa yang ada dalam gelap dan hmm. terang ada padanya. Amin. Ya Saudara paham Allah, nggak ayat? Ya. Terus, ya Allah nenek moyangku, aku memuji dan memuliakan Engkau, sebab Engkau telah mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, amin. dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu dengan memberitahukan kepada kami persoalan raja. Iya. Yes. Saudara paham nggak? Saya nggak tahu. Saya pernah mungkin waktu di Pondok Gede saya pernah singgung. Saya senang dengan ayat ini. Kenapa? Ini satu kalimat yang menunjukkan ini loh sumber kita ini Allah yang bukan cuman bisa ngomong, Allah yang bukan cuman kita dengar dari si A di si B, tapi Allah yang menyatakan satu kebenaran yang mengatakan eh, Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga. Lalu dikatakan lagi, dan yang tersembunyi, dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Dia menyingkapkan segala sesuatu yang tidak terduga, dan dia menyingkapkan segala sesuatu yang kita nggak tahu. Bahkan dia katakan dia tahu apa yang ada di dalam gelap. Kita ada dalam situasi yang bagaimana, saudara? Saya senang dengan ayat ini. Kenapa? Ini terbukti. Dalam situasi yang seperti ini, keadaan dunia yang seperti ini, kegelapan yang kita nggak pernah tahu, tapi Tuhan mengatakan, aku tahu apa yang ada di dalam gelap. Karena dia adalah terang. Dan terang itu kan ada sama saudara. Jadi adakah alasan untuk kita tidak bersuka cita? Oleh karena kita punya Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam gelap, apa yang akan terjadi di tahun 2024, tahu apa yang akan terjadi minggu depan, 1 jam ke depan. Dia tahu dan dia bisa menyingkapkan. Itu Allah saudara loh. Jadi ada nggak alasan untuk kita tidak bersuka cita? Kalau orang yang beriman, dia tahu Allahnya seperti ini, kualitas Allahnya seperti ini, itu kekecewaan, itu kepahitan, itu ketidaksukaan, itu dendam, itu semua sakit hati, itu nggak boleh lama. Kenapa? Karena Tuhan sendiri akan menyingkirkan itu kalau kita mengandalkan Dia sebagai sumber satu-satunya. Ingat saja perbuatan baiknya, ingat saja perbuatan-perbuatannya yang perkasa pernah terjadi atas diri kita, dan jangan pernah lupa itu. Jangan pernah lupa apa yang Tuhan pernah ngomong, apa yang pernah Tuhan lakukan. Ingat janjinya, itu yang menjadi penghiburan kita. Saudara, Allah memanggil kita. Dia menyatakan sesuatu yang luar biasa, karena sukacita kita itu nggak berdasarkan segala sesuatu yang di samping kanan kiri kita. Tetapi sukacita itu adalah pemberian Allah, yang dia katakan bahwa di hadapan dia ada kekuatan dan ada sukacita. Silakan nanti boleh baca di Lukas 1 ayat 40 sampai 56, Lukas 2 ayat 10 sampai 11, Mazmur 37 ayat 4, Amsal 15, Amsal 17, 1 Tawarik 16 ayat 27. Saya mau baca. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Nah, saudara, saudara butuh sukacita, nggak usah cari ke nightclub, nggak usah cari ke bar, nggak usah cari kepada orang-orang yang terbatas. Sebab firman Allah di dalam 1 Tawarik 16 ayat 27 mengatakan, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Saudara tahu tempat Tuhan? Hampiri dia dan minta dia. Sebab mereka yang mendasarkan hidupnya pada hal-hal yang fana, saya akan ulang, ini yang terakhir. Mereka yang mendasarkan hidupnya pada hal-hal yang fana dan sementara akan berakhir dalam kesedihan, dalam kekecewaan, dan dalam penyesalan. Orang yang mendasarkan hidupnya dan menjadikan sumber hidupnya itu dari hal yang fana, akhir hidupnya akan ada dalam kekecewaan, kesedihan, penyesalan. Saudara, ada banyak artis cantik, kaya, terkenal. Belum lama ini, tanggal 7 atau 5 September 2023, seorang artis Hong Kong, Agustus kalau nggak salah ya, atau Juli ya, pernah baca bunuh diri? Apa yang kurang dari Koko Lee? Cantik, terkenal,
Satu-satunya penyanyi Hong Kong yang tembus Amerika. Kekayaannya luar biasa, saudara. Tapi depresi yang dialaminya tidak membuat orang ini bertahan untuk tetap stay, memperjuangkan hidup. Banyak anak Tuhan hari gini kayak gitu, banyak. Saudara kalau dengar ini, mari mungkin kita perlu sampaikan pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada teman kita. Orang yang kaya, fasilitas yang luar biasa, terkenal, dan disanjung banyak orang, nggak jaminan. Kelihatan sukacita waktu menyanyi, happy, terkenal di mana-mana. Oh, diva orang Hong Kong. Di Amerika, saudara, duit berlimpah-berlimpah. Fans banyak-banyak. Nggak kekurangan, saudara. Dia mau beli apa, makan hari ini di Hong Kong, siang di Amerika, misalkan. Itu bisa. Kita mau makan di sini di Glodok, mesti nunggu habis bulan ya Pak Alannya, enggak lah bercanda ya Pak. Kita mau makan di Bandung, tunggu dulu gitu kan. Enggak lah, enggak menghina. Cuman saya mau katakan, semua yang didasarkan pada yang fana, akhirnya akan menjadi kesedihan, kekecewaan, dan penyesalan. Saudara ngalamin enggak hal-hal seperti ini? Saya percaya kemalangan orang benar banyak. Tapi percayalah Tuhan sebagai sumber hidupmu juga, Dia yang akan melepaskan kita dari kemalangan. Jadikan dia sumber untuk mengingat terus kebaikannya, untuk jangan pernah lupa perbuatannya, dan jangan pernah meragukan bahwa dia adalah penolong yang nggak perlu diragukan, sebab sudah terbukti. Kita punya Allah kayak gitu loh. Dalam gelap aja dia tahu, karena dia terang. Nih, ke depan kita nggak tahu nih. Kita sedih, kita kecewa, kita galau, jangan Bu. Kepikiran kita, kesedihan kita nggak menyelesaikan semuanya. Keluhan kita, berhitungnya kita, maki-makinya kita nggak menyelesaikan semuanya. Tapi waktu kita serahkan sama Tuhan dan kita happy di hadapan Allah, Dia akan selesaikan. Bukankah tadi Mazmur 37 mengatakan, bergiranglah dalam Tuhan, maka Dia akan menjadikan apa yang menjadi keinginanmu menjadi kenyataan. Bergirang Bu kalau difitnah, bergirang Pak kalau dizolimi ya, bergirang kalau kita nggak diperlakukan benar. Dasar kita bukan semuanya itu, dasar kita adalah Tuhan. Kiranya sukacita saudara dan saya menjadi penuh. Dan sukacita yang memenuhi saudara dan saya bukan karena materi dan bukan karena sifat yang bersifat sementara dan kekal. Tapi sukacita kita akan terus tumbuh dan bertumbuh. Untuk menunjukkan pada dunia, aku orang beriman. Yang tidak akan kalah dengan masalah. Tidak akan kalah dengan tantangan. Tidak akan menghindar dari persoalan hidup. Aku akan berjalan bersama Tuhan. Dia sumberku yang gak pernah terkalahkan. Kita perlu punya sukacita itu. Karena itu adalah keinginan Tuhan. Dan kita tahu bagaimana menjadikan dia sumber. Mari Pak, Bu, berikanlah waktu untuk dia. Belajar kita menata hidup kita. Nggak usah tunggu KKR kita baru pulih. Nggak usah tunggu kita pelayanan misi kita baru sembuh. Nggak usah tunggu ada pendeta tumpangkan tangan kita sembuh. Nggak. Ada Tuhan di antara saudara dan saya. Ada Tuhan di antara rumah tanggamu. Ada Tuhan di tengah-tengah pelayananmu. Bukankah dia pahlawan yang memberikan kita kemenangan, bukan kekalahan. Sukacita Tuhan kiranya memenuhi hati saudara dan saya. Sehingga semuanya akan coba untuk merampas. Kekhawatiran itu kan pembunuh sukacita. Ya toh? Kesedihan itu pembunuh sukacita. Segala sesuatu yang was-was itu membunuh. Mari kita katakan, semuanya itu engkau tidak lebih besar dari Tuhanku yang ada di dalamku. Aku sudah ada Kristus dalamku. Dan Roh Kudusnya itu luar biasa dalamku. Masalah ini, aku mikir pun gak selesai. Aku ngomel juga gak selesai. Tapi aku tahu Tuhanku akan selesaikan ini padaku. Aku akan bergirang saja. Aku akan bersukacita saja. Karena itulah kekuatan saudara dan saya. Saudara, ada mujizat terjadi pada waktu kita bersukacita. Karena itu adalah obat yang manjur. Seorang wanita divonis dokter hanya umur 3 bulan dalam sakit kanker. Dokter sudah mengatakan, maaf Bu. Tapi ibu itu tahu saudara anak Tuhan. Dia tahu 3 bulan waktu hidupnya. Sudah tes sama dokter. Tapi dia nggak peduli. Hidupnya bukan apa kata dokter. Hidupnya dia tahu apa kata Tuhan. Sepanjang dia tahu dokter sudah menentukan usianya 3 bulan, dia nggak mau pikir itu. Dia cuma pikir dia punya Allah yang besar, dia cuma pikir dia punya Allah yang perkasa, dia nyanyi, dia masak, dia nyanyi, dia mandi, dia nyanyi, dia kemana dia nyanyi. Saudara tahu, sampai 3 tahun lebih ibu ini bisa hidup. Bukan karena obat dari dokter. Dan ketika ibu ini datang kepada dokter untuk cek, dokternya katakan, loh ibu, masih hidup. Oh, songong saudara dokter kayak gitu ya. Tapi saya mau katakan, Bu, Pak,
Sukacita yang Tuhan beri dalam kita nggak main-main. Dia punya kekuatan yang luar biasa. Metabolisme tubuh kita diperbaiki oleh suka ilahi dalam diri kita. Ibu itu sembuh, ibu itu melayani Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Coba, silakan fitness. Tapi kalau hatimu nggak punya sukacita, silakan lihat fitnessmu sampai di mana. Body mah keren, tapi ketika tantangan datang, maaf, kita mungkin bisa mengalami depresi seperti para artis. Berapa banyak yang jadi mualaf? Baru saya dengar sehari ini. Ada mualaf ketika mereka sudah melayani Tuhan. Mereka berpindah. Nggak tahan dengan hidup miskin. Nggak tahan dengan ini. Kita bertahan sebab Tuhan Allah kita ada di tengah-tengah kita. Dia akan berperang, berjuang untuk beri saudara kemenangan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Kami percaya kalau Tuhan beri kami kebenaran firman Allah untuk hidup dalam sukacita. Itu bukan sekedar ajaran biasa. Tapi kami tahu bahwa sukacita itu punya power yang luar biasa. Karena itu adalah salah satu buah roh. Itu bukti kami orang beriman. Dan Allah juga suka dengan orang-orang yang penuh dengan sukacita. Sukacita kami bukan didasari pada yang fana sementara. Sukacita kami didasari pada sumber air hidup. Sumber yang gak pernah kalah. Sumber yang sudah terbukti menolong kami. Sumber yang tidak pernah meninggalkan kami. Sumber yang tidak pernah melupakan kami. Kami tahu kami terbatas. Kami tahu banyak yang tidak enak kami alami. Tapi pikiran kami, keluh kesah kami gak menyelesaikan itu semua. Tapi kami tahu sukacita kami. Hati kami yang penuh kegirangan akan membuat Allah menyelesaikan semuanya. Dan keinginan hati kamilah yang Tuhan jadikan kenyataan. Hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Tolonglah semua yang sudah mendengar Tuhan. Agar menjelang Natal kami akan jaga hati kami. Tidak terusik dengan segala sesuatu. Karena sukacita yang dari Tuhan, itulah kekuatan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Meteraikan firman-Mu, bantu kami melakukan firman-Mu. Agar kami melihat Allah sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Selalu ada karyanya terbukti dalam hidup kami yang terus bersumber pada Allah. Haleluya. Amin.